Halo guys, welcome back again to my channel di Rijal My Hendra. Kali ini aku akan kembali ngebahas beberapa cerita yang menarik untuk diperbincangkan nih ya. Yang pertama itu adalah kejadian yang terjadi di Indonesia, sebuah plot twist yang sangat plot twist, dan ini nih termasuk kejadian kriminalitas. Cara pemikiran itu lumayan psikopat menurut gua sih. Ini sebenarnya kejadian langka sih untuk Indonesia ya. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi ceritanya nih ya, ada seorang korban yang meninggal terbakar di sebuah mobil pickup. Terus saat tim forensik ingin melakukan otopsi, pihak keluarga itu menolak. Akhirnya karena ditolak itu, para kepolisian itu bertanya-tanya, kenapa orang ini nggak mau? Karena bisa jadi kejadian ini ada kasus pembunuhan di baliknya. Karena aneh banget orang itu nggak bisa keluar dari mobil yang terbakar. Kan kemungkinannya kecil, bisa aja kita langsung kabur atau kecuali mobil itu langsung meledak gitu ya. Akhirnya polisi melakukan investigasi lebih lanjut karena keanehan tersebut. Si korban yang meninggal terbakar ini nomornya diganti dan ternyata korban yang bersangkutan masih hidup. Tapi polisi melihat dengan jelas dan ada orang ya mayat di situ. Terus siapa yang ada di sana? Jadi diketahui bahwa sebenarnya si korban tadi itu namanya adalah si Hendra. Dan ternyata si Hendra tersebut masih hidup. Akhirnya petugas melakukan pemeriksaan guna mengetahui siapa yang menjadi korban di dalam mobil tersebut. Ternyata nih diketahui yang di dalam mobil tersebut adalah seorang ODGJ yang ada di sekitaran tempat itu. Jadi kejadian ini terjadi di Riau. Dan plot twistnya ternyata si Hendra sengaja membunuh ODGJ dan memasukkannya ke dalam mobil dan mengatasnamakan dirinya agar dia bisa mengklaim polis asuransi. Gila nggak men? Dia itu sengaja membunuh orang biar dia bisa ngeklaim polis asuransi. Jadi diberitakan kalau polis asuransi itu bernilai 150 juta, men. 150 juta untuk membunuh orang, men. Please lah ya. Jadi ternyata si Hendra ini juga nggak sendirian. Dia melakukan kasus pembunuhan ini berencana ya. Itu bersama istrinya. What the f... Jadi si Hendra ini menceritakan nih kronologis apa aja yang harus dilakukan nih sama istrinya. Setelah selesai semua sudah matang, akhirnya mereka melakukan eksekusi tuh. Hendra lalu mencari korban nih, si ODGJ ini yang biasa berkeliling di daerah Jalan Hang Tuah, Kota Duri. Terus saat ketemu, si Hendra ini belikan somai nih buat si korban ODGJ ini. Terus diiming-imingi kalau dia tuh ditawari kerjaan. Setelah itu kan dia dibawa dalam mobil tuh. Di dalam mobil tersebutlah Hendra melakukan pembunuhan itu di dalam mobil ya. Karena si ODGJ sudah meninggal, akhirnya dibawalah ke dalam mobil, lalu mobil tersebut dibakar, mobil pick up itu tadi. Dan ya akhirnya ODGJ tersebut meninggal dalam keadaan terbakar. Mereka itu sengaja bikin itu supaya polisi itu nggak bisa mengetahui bahwa yang benar-benar meninggal ini apakah si Hendra apa orang lain. Tapi karena polisi itu pintar ya, mereka harus melakukan forensik biar percaya. Akhirnya ketahuan yang mereka ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas kasus pembunuhan berencana. Parah sih, demi 150 juta mereka berani membunuh orang kayak gitu. Emang dunia ini sedang tidak baik-baik saja, men. Terus ada lagi cerita kedua, kali ini menyangkut cerita Halloween. Jika kamu bisa bertahan di rumah hantu ini, kamu akan diberi uang senilai $20.000 atau senilai 312 juta rupiah. Wah gila, banyak banget kan. Tapi apakah memang semengerikan itu ya? Kebetulan dengan Halloween ini ya adalah hari yang pas nih buat para orang-orang luar negeri itu untuk melakukan beberapa atraksi dan kostum yang mengerikan untuk meningkatkan adrenalin aja lah ya, dan merayakan hari-hari Halloween tersebut. Dan untuk tempat yang paling pas sendiri tuh yang pastinya adalah rumah hantu. Tapi bagaimana jadinya jika rumah hantu ini menakuti orang itu dengan level yang melebihi dari batas normal? Emang semengerikan apa sih? Jadi ada salah satu rumah hantu di Fremont, Ohio, yang jika kamu bisa bertahan di situ, kamu akan diberi imbalan uang senilai $20.000 atau 312 juta tadi. Tempat tersebut disebut dengan Mekame Manor. Tapi pastinya dengan uang imbalan yang sebanyak itu, rumah hantu itu nggak mungkin biasa aja. Karena kamu harus bertahan selama 8 jam di rumah hantu tersebut dan diganggu dengan hal-hal yang nggak biasa nih. Nggak cuma pocong berdiri doang atau kuntilanak goyang-goyang. Itu mungkin ya kalau $20.000 semua orang juga mau. Meski orang itu penakut sekalipun. Di sana yang membuat spesial dan mengerikannya adalah karena lu di sana bisa ditampar, men, ditendang, bahkan lu akan disuruh untuk digundulin tuh, dipaksa digundulin kepala lu. Sama lu juga bakal dikasih makan makanan yang aneh, nggak biasa, misalnya kayak otak-otaknya monyet gitulah, pokoknya creepy banget, men. Jadi ini sebenarnya lebih mirip seperti bulian sih di dalam situ, dan lu harus bertahan selama 8 jam. Malah ya di situ tuh parahnya lagi ada metode penyiksaan yang bernama waterboarding. Jadi waterboarding tuh muka lu dibekep tuh pakai kain terus disiramin air.
dan lu nggak bisa napas di dalam sana. Ini sama kayak kejadian-kejadian yang ada di film-film gitu loh, orang-orang penyiksaan gitu. Itu ngeri banget, men. Emang lo kalau memang di waterboarding itu ya, lo nggak akan bisa napas sama sekali. Jadi sampai-sampai si AA nge-ban rumah ini karena dianggap terlalu sadis. Dan banyak juga yang mengira rumah hantu ini nggak legal ya. Tapi pada dasarnya rumah hantu ini legal, men. Karena sebelum memasuki rumah hantu itu banyak perjanjian-perjanjian sampai bahkan lu harus nandatangani 40 lembar kertas perjanjian. Bahkan nih gara-gara rumah hantu tersebut banyak juga orang yang meninggal. Tapi semua sudah sesuai perjanjian, nggak bisa dituntut, nggak bisa ditutup. Dan rumah hantu ini akan tetap legal. Gue pikir sih orang-orang yang masuk dalam rumah hantu itu adalah orang-orang yang nggak punya harapan hidup lah ya. Atau mungkin juga orang-orang masokis yang pengen mencoba nih, siksaannya bakal seperti apa. Kan gila, kayaknya orang normal nggak bakal ke situ nih. Karena waterboarding itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan kayak lu main surfing atau lu main tembak-tembakan air. Enggak, lu nggak bisa napas, men. Dan rekor tertinggi yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang selama ini mencoba ke sana itu adalah 6 jam. 2 jam lagi selesai. Mungkin 2 jam lagi itu lebih parah lagi dari yang 6 jam sebelumnya. Udah gila sih. Masuk cerita ketiga, Urban Legend Whistleman. Jadi cerita ini ada di Venezuela. Suatu hari ada keluarga kecil yang hidup di tengah-tengah hutan. Mereka berisikan anak, ibu, dan ayah. Saat itu anaknya kelaparan nih, pengen makan. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Pa, tolong carikan makanan dong, aku lapar banget nih." Dan lebih spesifikasi lagi, anaknya tersebut minta rusa. Akhirnya memang waktunya makan mungkin ya, jadi ayahnya menyanggupi dan pergi ke dalam hutan untuk mencarikan keluarganya makanan. Tapi sampai beberapa lama si anak menunggu, ayahnya nggak datang-datang. Anak ini nggak terlalu anak-anak banget juga sih, mungkin agak-agak dewasa, mungkin SMA, SMP ya. Akhirnya anak tersebut bilang kepada nyokapnya nih, "Mak, aku nyusulin ayah ya ke dalam hutan." Dan akhirnya dia pergi ke dalam hutan. Di sana dia menemukan ayahnya nih, tapi ayahnya tuh nggak dapat buruan apapun. Tahu nggak hal yang mengerikannya apa? Si anak tersebut malah membunuh ayahnya sendiri. Karena mungkin aja anak itu berpikir kalau ayahnya tuh nggak berguna juga, dan sedangkan posisi mereka saat ini tuh dalam keadaan lapar banget. Akhirnya anak tersebut membunuh ayahnya dan dimutilasi, dipotong-potong, lalu dibawain ke nyokapnya. Dan dia berkata kayak, "Mak, nih aku udah dapat makanan, tolong dimasakin, bikinkan aku sup." Ya, nyokapnya tuh bikinkan sup dong. Tapi nyokap itu nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh bukan buruan hewan, tapi malah ayahnya sendiri. Tapi ya beberapa hari kemudian nyokapnya akhirnya ngeh, pastilah ya, karena nggak ada sosok ayah di sana. Dan akhirnya anak tersebut ketahuan bahwa dia yang membunuh, lalu diusir dan dikutuk oleh nyokapnya sendiri. Lu nggak akan bisa hidup seperti manusia biasa gitu. Jadi akhirnya anak tersebut lari dari rumah, tapi dalam keadaan dia itu nggak bisa mati. Dan dialah yang menjadi urban legend setiap orang di Venezuela apabila masuk dalam hutan. Dan mereka akan selalu hati-hati jika mendengar suara siulan tuh. Karena pada dasarnya si anak tersebut dikutuk dengan selalu bersiul, sama seperti seorang pemburu yang sedang mencari rusa. Kayak siul-siul gitu buat mencari perhatian rusa. Katanya kalau misalnya kita lagi di dalam hutan terus kita mendengar suara siulan, apalagi jika siulannya itu jauh. Kalau misalnya siulannya dekat, berarti si Whistleman ini sedang jauh nih. Tapi jika siulan itu jauh ya, kayak kamu tuh dengarnya samar-samar, berarti Whistleman sedang ada di dekatmu. Dan kamu harus hati-hati karena mungkin aja kamu adalah bagian dari pemburuannya malam itu. Oke, segitu dulu beberapa cerita yang sudah aku rangkum dari beberapa narasumber juga. Like aja jika kalian suka, dan dislike aja kalau kalian gak suka. Tapi like dan dislike kalian harus sama-sama subscribe. See you to the next video and